Kembali kita ketemu dalam E-Talk Show with BHS. Masih dengan host setia Anda, Om Y, dengan The Band The Miracle. Dan hadirin-hadirat, kita tahu sekarang kita memasuki babak baru yang disebut sebagai new normal atau normal baru. Walaupun angka COVID masih tinggi di Indonesia, tapi ada satu harapan yang menarik, yaitu penderita COVID itu bisa disembuhkan dan bisa sehat kembali. Nah, untuk itu Om Boy langsung undang salah seorang survivor atau penyintas yang sekarang sudah sehat kembali. Inilah tokoh kita pada malam hari ini, yaitu Ratri Anindya Jati. Ya. Aku langsung sini ya. Ya, sini Ratri. Aduh, apa kabar? Baik. Jadi masih disiplin kita ya, nggak boleh gini-begini lagi. Iya ya? kan, jadi agak aneh ya. Aneh ya. Walaupun perasaan kita ingin mulai gitu kan ya. Kamu dulu. Udah, silakan duduk Oh ya, Ratri. makasih. Aduh. Jadi gimana? Udah sehat sekarang ya? Udah lama, udah sehat. Udah lama ya. Ini tolong Om di review sedikit. Itu kapan sih Anda mulai dinyatakan sehat itu? Kapan sehat? Terus kemudian kenanya dulu kapan gitu? Aku sembuh tanggal 13 Maret, dinyatakan boleh keluar dari RSPI Sulianti Saroso. Tapi kalau ditarik ke belakang, sebetulnya aku sakit itu tanggal 16 Februari. Tanggal 13 Februarinya aku baru landing di Jakarta dari Eropa. Oke. Karena aku tinggalnya memang saat itu di situ gitu. Terus tanggal 16 Februari sakit, badannya rasanya kayak capek, belum pernah secapek itu rasanya. Pokoknya aku itu bilang ke ibu, aku harus tidur gitu. Nah, kebetulan waktu di Eropa itu kan lagi musim dingin, jadi aku emang sudah beberapa kali flu. Jadi aku bilang ke ibu, aku di sini liburan, nggak mau banget sakit, jadi ke dokter yuk gitu. Aku ke dokter, ke klinik biasa, terus dinyatakan apa ya waktu itu, cuman ada radang tenggorokan. Terus ya udah, dari situ tanggal 16 Februari sampai tanggal 22 aku badannya rasanya aneh gitu, kayak nggak kayak flu biasa. Intinya yang aku tahu itu, tapi I cannot describe with words gitu, karena kayak badannya tuh letih, harus tidur, bed rest, tapi panasku cuma 37,5 maksimum. Jadi nggak parah demamnya, tapi ngerasain rasa makanan tuh nggak bisa. Tapi waktu itu aku pikir cuma flu aja. Nah, di satu sisi adekku sakit sampai batuk parah, sampai meriang, sampai merinding. Dia tuh sempat beberapa hari ganti baju 3 kali karena keringetan sekali, terus capek, batuknya parah banget gitu. Tapi kita juga nggak ada pikiran itu corona gitu. Jadi paralel, aku sakitnya biasa, adikku Sita sakitnya parah. Terus saat aku sembuh tanggal 23 Februari, ibu sakit. Mbak Ratri beserta ibu dan adiknya ini ada, boleh dibilang, pasien pertama di Indonesia ya, yang suspek. 1, 2, 3. Yang nomor 1 siapa? Sita, adikku. Nomor 1 Sita, adiknya. Nomor 2 ibu. Baru saya nomor 3 Ratri. Ya, ini coba kita lihat dulu videonya. Ratri Anindya Jati, namanya dikenal setelah pemerintah Indonesia mengumumkan pasien pertama positif COVID-19 awal Maret lalu. Masyarakat semakin mengenalnya ketika data pribadi Ratri, adik, dan ibunya tersebar luas di sosial media. Setelah dinyatakan positif, Ratri bersama adik dan ibunya berhasil melewati masa isolasi dan penyembuhan. Kini, ia hadir sebagai penyintas yang kerap muncul sebagai pembicara untuk berbagi pengalamannya menghadapi COVID-19. Tidak hanya itu, banyak pihak yang sampai saat ini menggandengnya untuk penggalangan dana membantu penanganan pandemi virus COVID-19 ini. Ya, Ratri, Om pengen tahu cerita awal dulu itu ketika Anda terus dinyatakan ada gejala-gejala yang aneh tadi. Itu Anda sebutkan tadi bukan seperti flu biasa ya? Susah telan atau di minum makan tuh gak ada berasa atau bagaimana?
Iya, pokoknya makanan nggak ada rasanya di lidah saya, di lidahku gitu. Tapi ternyata setelah kita ketemu sama beberapa orang lain, penyintas lain gitu, dan kita berbagi cerita, memang kayaknya indera perasa kita semuanya hilang gitu. Jadi ada teman yang setiap kali dia cuci keramas, cuci rambutnya tuh nggak bisa cium samponya gitu. Sampai akhirnya datang ke dokter tuh karena inisiatif sendiri ya? Iya, pertama ke klinik, terus kedua kali belum sembuh juga, kita ke rumah sakit, ke ruang UGD, dites darah segala macam. Nah, terus ke rumah sakit ketiga kali karena adikku sama Sita sama ibu belum sembuh juga. Jadi ketiga kali, nah saat itu kita punya kakaknya ibu, bude aku tuh tinggal di Austria. Waktu itu Itali udah parah banget gitu. Dan budeku itu yang bilang, Sita tes aja, kalau Sita sama Ratri sakit itu nggak akan kenapa-kenapa, tapi takutnya kalau menularkan ke ibu bisa bahaya. Jadi dari awal Sita masuk rumah sakit dan dirawat inap di rumah sakit swasta tuh udah minta untuk dites corona gitu. Waktu itu tes apa ya waktu itu? Masih belum ada PCR kan? Belum ada PCR. Belum, nggak bisa. Mereka nggak punya SOP-nya waktu itu. Jadi dinyatakan Sita itu bronkonumonia, kalau ibu sakit tipes. Terus? Lalu kalau nggak salah hari besoknya Sita dengar kabar dari temennya dari komunitas tari Latin yang mendengar kabar bahwa ada seorang warga negara asing, pasti ceritanya udah tahu yang ini. Yang di Kemang itu ya? Iya, Kemang, Menteng, manapun itu ada beberapa tempat. Temennya Sita bilang ini ada orang WNA yang tinggalnya di Malaysia. Kebetulan dia memang pengajar tari. Waktu itu di Indonesia, terus pulang ke Malaysia. Di Malaysia dinyatakan positif COVID-19. Oh, bukan orang Jepang itu? Ya itu orang Jepang. Ya, kan? Ya, orangnya juga kita nggak kenal sebenarnya. Nggak kenal ya? Nggak. Pas Sita bilang bahwa kita pernah ada di satu ruangan sama orang Jepang itu, baru dokter menangani dengan serius. Terus Sita dan ibu ditransfer ke rumah sakit rujukan, rumah sakit Sulianti Saroso. Iya. Tapi ya itulah yang Om ikut prihatin, kan heboh waktu itu ya. Sampai rame, timbul stigma macam-macam itu. Ya itu lebih susah daripada sakitnya sebenarnya. Itu. Bener. Ya gimana? Tolong. Ini hebatnya beliau walaupun begitu tetap dengan tersenyum loh, no. Jadi itu kan hari Senin tanggal 2 Maret. Nah di siang hari itu aku lagi rapat, lagi kerja gitu di Jakarta Selatan. Tiba-tiba keluargaku pada ngirim screenshot foto-foto Jokowi mengumumkan ada 2 orang sakit positif corona gitu, dan ciri-cirinya umurnya tuh sama umur ibu saya sama adik saya. Nah terus kan kaget, udah gitu pokoknya intinya nyebar ya. Dalam waktu sejam wartawan mengepung rumah. Terus orang-orang rumah tuh pada nelpon, Ratri jangan pulang gitu. Terus kan kita juga masih bingung soalnya belum ada pernyataan dari dokter langsung ke ibu maupun Sita atau ke keluarga gitu bahwa mereka memang sakit. Jadi kita masih percaya nggak percaya gitu. Tapi lalu pokoknya dari jam 12 siang sampai jam 8 malam itu aku diteleponan sama Dinas Kesehatan Jakarta, Dinas Kesehatan Depok, Kementerian Kesehatan, belum keluarga, Pak, Debu, Tante, semuanya itu ngubungin. Ada taulan semuanya. Iya, itu WhatsApp langsung nggak berhenti, ratusan masuk, ngecek gitu kan, nanya-nanya. Terus begitu aku langsung dibawa ke rumah sakit juga. Ada tiba-tiba ada keluar foto-fotonya, foto aku, Sita dan ibu di grup-grup WhatsApp. Mungkin Om juga dapet. Waduh. Yang nyebelin tuh yang ngomong bahwa ini adalah ibu dan anak yang positif corona dan mereka adalah penari-penari sewaan, termasuk sewaan si warga negara Jepang ini yang padahal sebenarnya perempuan. Jadi Anda taunya dari media dulu? Kalau ibuku dan Sita sakit? Iya. Enggak, maksud saya dari setelah ketika Presiden mengumumkan itu, Anda belum dihubungi dulu ya? Belum, nggak ada satupun keluarga yang dihubungin. Distorsi informasi dan banyak kekacauan yang lain yang akan Om gali. Masih di Talk Show with BHS bersama Why the Miracle dan tamu kita Ratri Anindya Jati. Akhirnya kan Ratri kan dipanggil di rumah sakit Sulianti Saroso lagi, dinyatakan bahwa Anda ternyata positif. Ya. Positifnya itu berdasarkan tes apa? Tes darah? Maaf, apa itu? Aku lupa. Swab. Oh, swab? Iya. Oh ya, jangan lupa.
Sampai udah pegel, soalnya 10 hari berturut-turut disogok terus. Apanya yang disogrok? Ya ini tenggorokan sama hidungnya, Om. Aduh. Setiap hari jam 9 pagi gitu, Gini itu ya? ketebelan, Oh, antar ketebelan. berdarah. Ini. Terus, ya apa ya disogrok? Iya, ini hidung sampai ke sini. Terus, ya kan Mas? Ngeri? Iya. Sampai Terus? bereaksi. Sama tenggorokannya. Jadi swab ya udah. Ya, jadi dari 10 hari itu terus kalau sudah dapat 2 hasil negatif berturut-turut baru boleh pulang. Jadi waktu itu karena aku sebenarnya ngerasanya sehat, jadi nggak sabar sebel gitu loh. Kenapa sih harus diisolasi di sini gitu? Terus lebih kayak karena kan sebenarnya pas diisolasi itu aku senang karena bisa berada deket sama ibu dan Sita. Jadi ada satu lorong gitu, kamarku sebelah sini, kamar ibu Sita sebelah situ. Kita kalau pagi-pagi bisa telepon dada-dadahan gitu Om. Terus bisa kontak-kontakan. Iya bisa, terus setiap pagi kita saling telepon, ngecek keadaannya tuh berangsur-angsur memang mereka berdua terutama makin membaik. Sita itu bahkan jatuh terpuruk lagi fisiknya setelah hujatan dari netizen datang. Oh justru karena serangan dari netizen yang hujatan gak karuan itu. Dia dapat label nomor 1. Oh iya dia label nomor 1. Iya, terus disalahkan sama orang-orang ini sebagai orang yang membawa corona ke seluruh Indonesia. Terus Ibu dia nomor merasa, 2 ya? dia merasa bersalah menularkan ke ibu dan ke aku. Gitu. Kamu nomor 3. Padahal ya kita ngeliatnya nggak kayak gitu, tapi waktu itu dia tertekan sekali. Nah makanya terus aku menulis di Instagram, menulis di dimanapun aku bisa yang positif-positif gitu loh. Itu juga untuk kayak mengcounter yang netizen-netizen negatif ini. Sebenarnya awalnya disalahkan karena ngapain sih kalian keluar negeri gitu, padahal kita nggak ada yang keluar negeri. Ya aku pulang dari luar. Oh gitu dianggap yang kerok gitu ya? Iya, terus gara-gara lo nih pernikahan saya batal gara-gara Sita. Apa sih dulu macem-macem deh, tapi pas kita lalu dikeluarkan dari rumah sakit, terus kan ada press conference sama Pak Terawan dan Pak Yuri. Itu hujatan kedua datang lagi. Aku marah, tapi yang paling dapat hujatan adalah Sita. Jadi karena dia waktu itu lebih terpuruk lagi, aku jadi lebih sebel lagi. Pokoknya kita setuju ya kalau api itu jangan dibalas sama api lagi. Gitu. Coba bayangkan, sikap-sikap negatif harus disiram dengan yang positif. Api jangan siram api. Waktu itu kita marah banget juga karena kayak nggak percaya gitu, ini bener nggak sih kita sakit corona? Karena juga kita nggak pernah dapet hasil labnya Om, hasil labnya gitu loh, rinciannya gitu kan. Setiap hari kita nanya ke dokter dan dokter bilang kita nggak punya datanya karena kalau statusnya wabah nasional itu data-data seperti ini langsung masuk ke Litbangkes dan ke kantor presiden. Jadi bukan kuasanya RSPI atau rumah sakit manapun. Jadi gitu. medical record pasien yang bersangkutan nggak tahu? Enggak, nah waktu itu kan saya jadi marah lagi. Aku bilang lo kok bertentangan sama punya hak dong, hak pasien. Ya kebetulan dokter-dokter yang baik hati ini di RSPI Sulianti Saroso ya nggak punya jawabannya gitu ya. Mereka ya mohon maaf aja gitu. Jadi waktu itu juga bikin kita ragu. Nah akhirnya dinyatakan sembuh. Iya. Ya. Nah setelah sembuh itu persoalan udah selesai atau masih ada lagi hujatan? Ya aku pikir udah selesai, tapi karena kita diajak press conference itu dan ibu tuh ngotot banget, Ratri Sita pokoknya bawain ibu kebaya, kalian pakai kebaya gitu. Pokoknya yang kita tahu kita diundang diajak untuk bicara. Karena Kementerian Kesehatan mau memberikan apresiasi gitu. Kita nggak tahu bentuknya apa. Kita tahu bahwa itu press conference setelah kejadian. Gitu. Nah, terus hujatannya datang lagi, dibilang kenapa kok kalau habis sakit bisa cakep-cakep banget kayak habis liburan di luar negeri gitu. Terus salah. Ya itu. Salah lagi ya? Salah lagi. Terus udah ada uangnya udah cair berapa, Mbak gitu. Dan ini antek-antek Jokowi ya gitu-gitu deh. Terus kita lebih jahat ya gitu. Terus semoga kalian sakit beneran ya gitu. Katanya kita bohong. Dikira settingan, kamu sandiwara, drama gitu dia kira. Karena orang percaya tuh Indonesia nggak akan pernah kena corona. Oh ada yang ngomong gini yang paling pol. Nari itu budaya luar, itu dosa, itu zina karena orang saling bersentuhan. Kalian membawa budaya luar ke Indonesia. Sampai lari ke pekerjaanmu. Iya. Oposet. Gitu deh. Terus ada yang bilang Sita harus minta maaf secara publik karena kalau Sita minta maaf Indonesia akan sembuh dari corona. Ratri, banyak sekali hal-hal yang Om mau tanyakan lebih jauh ya.
Talk Show with BHS bersama Why The Miracle dan tamu kita Ratri Anindya Jati. Ratri, pekerjaanmu apa sih sebenarnya? Aku produser seni independen, tapi di Indonesia, sekarang di Jakarta aku kerja sebagai program manager untuk Indonesian Dance Festival. Aku apa ya, yang supervise produksi-produksi seni, terus aku touring sama seni, aku kerja untuk seniman dan theater company di LA sampai sekarang. Wow. Terus misalnya kalau untuk seniman Indonesia aku sempat jadi international manager untuk Om Didi Nitowo. Lalu sekarang program manager di IDF, itu Indonesian Dance Festival, itu adalah International Contemporary Dance Festival di Jakarta. Sejak 92 ada di sini. Jadi tapi Ratri sebenarnya guru nari juga ya? Atau waktu itu sempat ngajar nari bareng ibu. Jadi kan ibu punya studio tari namanya Arda Nari. Nah, itu aku sempat ngajar anak-anak. Oh, tarian apa itu? Jawa. Jawa ya? Tradisional dong? Iya. Bisa ngajarin nama? Dan lentiknya itu kelihatan ya. Dong, ngajarin dong. Coba gimana caranya? Berdiri. Ya. Ini coba. Enggak, ini aja ya, yang gini-gini aja. Ya apa? Cowok cewek begitu juga sama? Ya enggak, ini aku bisa cewek. Itu cewek? Iya. Terus siapa coba? Ini ukel. Ukel, ha? Ini dancing distancing. Iya. Ini gaya Jogja, Om. Oh, gaya Jogja. Terus ada lagi gaya lain lagi? Ya kalau Solo enggak, kalau Solo begini. Ha. Kalau Jogja begini. Oh. Selain tangannya terus apa lagi loh? Ya misalnya gini gitu. Iya, aku udah ya. Ya, walhasil pokoknya jagoan ya. Hebat. Ngomong-ngomong, ada juga tamu Om yang sekarang juga sama seperti Ratri sebagai apa ya, survivor juga, atau penyintas COVID-19. Mau tahu nggak orangnya? Videonya dulu, saksikan coba videonya. Tolong sebutkan 5 nama yang khas. Teman-teman semua, kadang saya terharu bahkan sampai nangis ketika nonton cleaning service di rumah sakit tidak menggunakan alat perlindungan diri yang layak, bahkan sampai pakai kantong kresek untuk sepatunya, untuk nutupin lehernya. Jadi serasa sedih. Saya tung disemwaringin, kita doa kepada Tuhan, semoga badai ini segera berlalu. Nah, oke, itu dia. Udah tahu ya tamu kita ya, seorang motivator terkenal ini, Tung Desem Waringin. Salam dahsyat. Oke, yes. Salam Mbahnya dahsyat. Mbahnya dahsyat. Yes. Ini kalau udah sembuh aja bisa ngomong begini dia, mbahnya dahsyat. Waktu sakit dulu, aduh, lemes tuh. Ngirim WhatsApp terakhir. Surat-surat terakhir udah. Ke siapa? Ke istri. Ya apa itu isinya? Kalau meninggal minta dibakar, kemudian ditaruh di Indelingan, di tempat papa saya yang dibakar di sana. Terus kemudian istri saya kalau mau menikah lagi boleh, apa segala macam. Serius? Serius. Istri juga kalau mau menikah lagi boleh gitu? Iya, istri saya nangis, Bombay nggak karu-karuan, dapat WhatsApp dari saya. Oh, Om serius ini. Waktu itu WhatsApp-nya serius apa cuma sangat main serius aja? Karena pada waktu itu krisis luar biasa ya. Jadi masuk rumah sakit tanggal 30 Maret, tanggal 31 itu berdiri sudah susah. Sudah sempoyongan, sudah tidak enak, tanggal 31 lebih parah lagi. 31 malam, jam 9 malam sudah menggigil nggak karu-karuan. Tanggal 1 pagi lebih parah lagi. 1 pagi jam 3 pagi bangun menggigil nggak karuan, nggak bisa bernapas. Aduh, terus kasih masker oksigen. Susternya bilang harus minum air hangat. Waduh, dalam kondisi sudah gini, kena menggigil lagi. Wah, bablas ini kayaknya bisa jadi. Ya, bukan pesimis enggak, tapi antisipasi, langsung pesen kepada istri. Dan kemudian saya bilang ini pesan yang negatif terakhir. Habis ini kamu akan dengar semua kata-kata saya positif. Awal kisah bagaimana sih sampai kok bisa positif COVID itu? Tertularnya di mana? Kalau dugaan saya itu tanggal 15 itu kan saya ke Surabaya, kemudian untuk seminar. Ada Ibu Risma, ada apa, tapi sudah enggak pegang-pegang, sudah social distancing, tapi belum diwajibkan pakai begini. Iya. Pulangnya
Hah? 15 malam di pesawat, dugaan saya di pesawat. Karena saya ingat orang di SARS itu kena SARS, itu di pesawat langsung nyebar 19 negara. Wah, nah ini, tempat ininya, terus pramugarinya kan juga enggak deket, kanan kiri tidak ada jarak seperti begini. Iya. Waduh, saya bilang 15, 18 demam saya. Aduh. Mulai menggigil, linu, malam. Tapi pegel-pegel itu linu juga? Linu, menggigil. Ini apa tadi? Saya biasanya kalau saya sakit flu, itu setengah jam sembuh. Iya. Karena reaksi pertama kali biasanya reaksi keracunan. Jadi saya biasanya minum karbon aktif sama enzim gitu ya, membuat pencernaan langsung sembuh. Turun 3 jam, tidak apa-apa. Setiap pagi waras, setiap malam menggigil. Jadi malam berapa malam itu menggigil berapa suhunya? Ini yang menarik, teman-teman semua. Dari dulu tidak tahu, dokter saya tanya juga tidak tahu. Saya pakai termometer yang ketiak. Ternyata kurang setengah derajat sampai 1 derajat dibanding begini. Jadi saya pagi 36,5 aman, sebenarnya 37,5. Malam 37,8 aman. Jadi kalau suhu naik, imun sistem kita naik sebetulnya. Jadi saya tidak pernah minum paracetamol. Sampai di atas 40 derajat baru saya minum. Kalau di bawah itu 37,8 enteng. Jadi tapi gejalanya beda sama Ratri ya waktu itu ya? Sebenarnya aku ngerasain yang sama. Pas bulan Januari itu aku di New York lagi konferensi internasional. Aku sakit seperti yang Pak Tung rasakan. Nah sekarang waktu itu pulang, jadi di New York aku ikutan konferensi internasional seni pertunjukan. Aku pulang ke Wina, di Wina langsung ke dokter lagi diminta bed rest 10 hari. Nah lalu 2 minggu kemudian aku ke Indonesia. Jadi pertama kali tertularnya ke New York kamu ya? Dugaanku begitu, keluargaku juga percayanya begitu. Tapi bisa aja aku yang bawa virus dan menularkan ibu dan adikku gitu. Ya? Ya ini kelihatan lah karena keluar negeri. Tapi kalau Pak Tung lebih karena penumpang di pesawat itu kayaknya. Dugaan saya di pesawat. Jadi 18, 5 hari tidak sembuh. Terus kemudian napasnya mulai tidak enak. Istri saya sudah paranoid itu. Waduh, ini sudah gimana? Wah, harus ke rumah sakit. Pada waktu tes pertama kali, ternyata waktu itu mau PCR aja tidak boleh. Saking jarang. Tesnya tes darah berarti. Tes darah dulu. Darahnya ferritin, yang CRP apa segala macam, leukosit. Terus naik, berarti inflamasi. Langsung suruh foto. Begitu difoto, saya mau masuk toh. Biasanya kalau foto itu saya masuk, saya foto, saya kirimin ke dokternya, saya video. Dokter teman saya itu teman-teman, ini COVID, jangan masuk. Padahal dia sudah pakai begini, masuk. Aku mau foto, tidak boleh. Jangan, dia keluar. Tuh, langsung datang anak buahnya sudah pakai pakaian astronot. Ya bapak mau minta apa? Oke, mau di video, saya video, kirimkan dokternya. Dokternya kan ini nunggu lama online ya, tapi lama. Tak kirimkan dokternya. Dia bilang Pak Tung 95% COVID, langsung PCR, baru boleh. Lah antri PCR itu ditaruh di luar. Antri itu orang-orang yang sudah 95% COVID, baru boleh PCR. Lah antrian itu banyak, depan nangis-nangis. Di belakang, telepon dan lain. Waduh. Pak Tung nangis juga waktu itu enggak? Enggak, damai. Percaya diri. Kan saya sebelumnya itu saya membaca statistik. Jadi orang di bawah umur 50, kalau Anda sehat, dalam arti tidak kena diabetes, kalau kena diabetes itu yang paling bahaya. Tidak ada diabetes, tidak ada situ kan tidak ada. Jantung tidak ada, sakit paru-paru tidak ada, liver tidak ada, sehat, sembuh. PD no. Umur berapa sih Pak Tung? Saya 52, tapi ngakunya di bawah 50, 25 ngakunya. Ratri waktu di positif waktu itu gimana? Kamu happy juga begitu atau sedih atau bagaimana waktu itu? Enggak, aku didatengin jam 2 pagi sama dokter pakai jam 2 pagi gitu. Iya, jadi keselnya karena itu Pak. Terus aku bilang itu, jadi dia beliau bilang gitu, dokternya menyampaikan Mbak Ratri positif. Oh ya udah dokter. Terus aku nanya, kenapa sih datang jam 2 pagi, kan saya lagi tidur gitu. Ya nggak ada waktu, ya pokoknya nggak tahu alasannya apa. Saya langsung laporan ke keluarga, nih jam 2 pagi tanggal 7 Maret hari Sabtu aku dibilang positif. Tapi aku rasanya nggak apa-apa, aku mau tidur lagi, udah aku tidur lagi. Kalau Pak Tung gimana? Ini beliau punya stigmanya luar biasa, pasien nomor 1, 2, 3. Oh keren, saya nomor 17. Sampai nomor berapa? 17, dari daftar orang yang kena sakit di Indonesia. Ternyata dinomerin, oh saya sweet 17. Nomor 17 Pak Tung. Nah, mengalami nggak ada dinyinyirin atau dibully, dinyek orang-orang gitu? Jadi bukan dinyinyirin, kalau itu kan yang nggak enak dinyinyirin di WA, diapain. Kalau sampai kira-kira diapain? Mau disumbang kira-kira? Enggak. Dituduh. Wah ini nyebarkan penyakit ke 6.000 orang, karena seminar saya yang hadir 6.000.
Itu yang di Surabaya itu? Iya. Yang repot pada waktu itu begitu kena begini, saya suruh rawat jalan. Oke, rawat jalan. Karena PCR itu keluarnya 2 minggu. Loh, saya bilang orang keburu mati nih, PCR keluar 2 minggu. Saya keluarnya berapa? 2 minggu. Dokter, saya bilang kenapa 2 minggu? Harus dikirim ke Litbang. Sekarang jauh lebih cepat. Sekarang rumah sakit semua. Dulu harus Litbang, harus. Aduh. Jadi saya dikasih obat berjalan. Ini teman-teman semua nih. Jangan sembarangan minum obat sendiri. Apalagi yang obat malaria, kloroquine, obat berat banget itu. Saya 23, 24, 25, enggak tahan. Masih demam setiap malam, gelisah, enggak karu-karuan, mual. Saya bilang sama istri saya, masukin rumah sakit, terus enggak tahan. Om, waktu itu takut mati nggak? Itu belum. Masih pede. Masih pede. Takut mati tanggal 1 pagi itu ada takut mati. Ada takut mati. Lu lah enggak bisa bernapas, coba Anda enggak bisa bernapas. Oh iya. Apa enggak panik Anda? Panik, Pak. Oh, kita nggak dapat THR aja panik. Ngaku nih ya. Apalagi nggak bisa curhat. Parno kita, Pak Yus. Ya, walhasil banyak ini cerita-cerita selama di karantina belum kita gali nih, No. Alright, masih di Talk Show with BHS bersama Om Wai, The Miracle, dan 2 tamu kita, Ratri dan Tung Desem Waringin. Nah ini Pak Tung, Yes. ada videonya Pak Tung nih yang bikin heboh nih. Yang gembira adalah obat yang manjur. Amin, Pak Tung, Ya. itu sakit tapi masih gembira ria ya? Jadi itu yang salah satu yang membuat saya sembuh sangat cepat itu. Jadi pada waktu tanggal 1 April pagi dan saya krisis berat dan kemudian surat itu pada waktu saya mau SOS dari Singapura enggak berhasil, saya punya teman kan punya private jet juga. Saya pinjem gitu ya, pokoknya saya mau nekat terbang sampai Singapura, masa bodoh loh, masa enggak diterima sudah sakit sana perih. Temennya punya private jet, lupa kalau Om Wai juga punya private jet. Bilang ke Om dong. Waktu itu belum kena sama Om Wai. Terus? Nah, terus kemudian itu yang terjadi. Jadi jam 9 itu istri saya kan telepon, mau pinjam private sama nangis-nangis gitu ya. Saya pinjamnya bayar, enggak apa-apa. Nah, tapi terus teman itu, terus kemudian telepon saya, karena teman baik kan telepon. Telepon beliaunya ngomong begini, Pak Tung tuh pesan-pesan terakhir itu kalau nanti didengar sama setan diambil sungguhan gimana? Kalau kamu hatinya gembira itu obat yang manjur. Kalau kamu patah semangat, remuk tulangmu, habis semuanya. Pak Tung, tapi ceritanya sempat ditolak di rumah sakit waktu itu gimana ceritanya? Apa ya ditolak? Bukan sekali, woy. Ya, apa ceritanya? Jadi pada waktu tanggal 23 saya berobat berjalan, terus kemudian 25 saya tidak tahan itu, saya sudah mulai telepon teman-teman. Saya tuh kenal banyak sekali dokter, direktur rumah sakitnya kenal. Sebelum terjadi masalah ini pun saya sudah nyumbang rumah sakitnya, bukan hanya satu rumah sakit, sumbang. Pemiliknya aja kenal? Pemiliknya 27 rumah sakit kenal. Iya, terus? Direkturnya kenal. Kok bisa ditolak, kenapa? Belum confirm COVID. Kalau belum confirm? Jadi waktu saya mual, saya begini, itu sudah confirm COVID belum? Belum, kan belum hasil doh. Oke. Kan PCR-nya makan waktu lama. Belum hasil. Sudah, tapi semuanya baik. 3 rumah sakit yang nolak saya, dokternya temen, semuanya ngirimin obat. Terus akhirnya sampai diterima rumah sakit, dia confirm ketika tanggal 30-nya, terus besoknya dikasih obat baru sama dokternya. Ini hasil penelitian loh. Ini di Perancis 6 minum obat ini, hidroksikloroquine, 6 sembuh 6-6-nya. Tapi itu cara berpikir yang mestinya tuh, enggak boleh seperti itu. Itu ada ilmu logika, ilmu berpikir. Tapi saya wis nurut lah. Jadi tanggal 24 saya masih minum obat lagi. Dengan obatnya diganti. Sampai tanggal 30 makin sesek. Terus kemudian ke rumah sakit lagi, tes darah, itu yang namanya inflamasi meningkat, ferritin meningkat, CRP meningkat, leukosin begini, white blood cell menurun, aduh, kadar oksigen banyak. Terus kemudian di CT scan lagi, tadinya paru-paru kiri, sekarang kanan kiri putih. Oh, sempat putih paru-parunya ya? Dokternya masuk rumah sakit. Ini kebetulan ada 1 kamar kosong. Sampai di situ sudah ada data positif hasil? Belum. Jadi kalau tadi bilang 95, tanggal 30 tes darah begini, 99% COVID. 99, oke. PCR-nya belum keluar. Aduh. Iya. Nggak PCR keluar kapan akhirnya Pak? 30 malam setelah saya masuk rumah sakit. Baru keluar? Keluarnya dokternya bilang gini, itu positif nggak? Bisa positif, bisa enggak. Loh, lah kok ada atau bisa positif, bisa enggak? Ya apa, plus minus. Nah, akhirnya nggak confirm juga dong berarti Pak Tung ya? Terus pada waktu saya krisis, pagi itu di PCR lagi. Jadi tanggal 1, jam 7 pagi di PCR, keluarnya baru tanggal 4.
positif. Oh positif akhirnya. Oh akhirnya positif. Nah, selama di karantina ini, ya kan? Kan? Lah kalau beliau sih udah kita tahu lah di karantina heboh ya kan. Nah kalau Ratri ngapain aja di? Enggak, tadi kata Pak Tung, sorry Tung. Pak Tung. Ini loh, Pak Tung. Pak Tung, Nah, iya. istri saya lebih repot karena istri saya dipanggil Butung. Butung ya. Pak Tung, kan gembira adalah obat yang paling manjur. Ya. Nah, itu benar juga. Jadi kita waktu itu benar-benar udah mutusin untuk fokus ke kesembuhan dan hanya memikirkan hal-hal yang positif. Terus kebetulan ya keluarga besar juga supportnya besar banget. Terus teman-teman, jadi setiap hari tuh aku ada aja video call sama sahabat. Oh iya, iya betul. Kayak Pak Tung juga. Wah. Nah ini nih. Ini coba lihat. Wah. Ini obat ini. Memeluk dirimu setelah 29 hari kena COVID-19. Itu salah itu. Yang betul 38 hari. Oh yang benar 38 hari. Oh 38. 38 hari baru meluk istri. Oh, nah kira salah harinya apa salah istrinya ini? Itu betul istri saya. Oh, betul istrinya? Iya, enggak minjem itu asli. Loh enggak, kadang-kadang tes COVID aja masih plus minus kok. Jangan-jangan bukan hobi. Jadi istri yang paling manjur, Pak Tung? Wah, istri ya, kasih sayang istri, waduh luar biasa. Ya Pak Tung, banyak cerita-cerita yang mau kita gali pada Pak Tung dan juga Ratri ya kan? Oke. Masih di Talkshow with BHS bersama Om Wai The Miracle dan Pak Tung Dasam serta Ratri Anindya-Jati. Ratri, Anda ini terkenal juga dengan kampanye atau bukan bikin gerakan untuk apa ya? Plasma donor untuk plasma darah ya, bener ya? Ya, bukan kampanye sih, waktu itu aku sharing aja di Instagram kalau aku menyumbangkan plasma darah. Jadi untuk apa maksudnya? Isinya apa? What is your mission? Jadi waktu 2 minggu setelah kita keluar, pihak RSPI dan RSPAD Gatot Subroto ada yang datang ke rumah bersilaturahmi dan juga menanyakan apakah kita bersedia untuk menyumbangkan plasma darah. Nah waktu itu diterangkan sih untuk apa dan kenapa ini dilakukan. Jadi ternyata plasma darah dari orang-orang yang setelah sembuh COVID-19 itu bisa kalau disumbangkan ke orang-orang yang sedang terpapar dan yang kondisinya parah, bisa meningkatkan antibodi dari mereka yang sedang sakit gitu. Karena di plasma darah aku yang sudah sembuh masih ada antibodi tersebut gitu. Tapi waktu itu kita akhirnya setuju untuk diambil sampelnya dulu untuk dites, karena juga kalau mau menyumbangkan plasma darah harus dites dulu eligible atau enggak gitu. Diambil plasma darah itu kayak apa? Belum tahu ya. Om tahu kan transfusi darah Pak Tung ya? Jadi diambil darahnya disedot, dimasukkan mesin. Kalau dicuci. Bukan diambil merah-merahnya, diambil kuning-kuningnya. Benar. Plasmanya. Jadi ada mesin namanya aferesis gitu. Terus jarum yang dimasukin ke tangan tuh agak besar. Wih. Jadi darahnya diambil, terus ini mesin aferesisnya kayak menyaring gitu, plasma darahnya masuk ke kantong plastik, terus darahnya masuk balik lagi. Darahnya masuk lagi. Darah masuk lagi situ. Jadi lumayan prosesnya agak lama. Berapa lama itu? Kira-kira aku tuh 50 menit karena mendonorkan 200 cc. Banyak yang donor plasma darah di Indonesia udah banyak? Banyak. Nah katanya karena waktu itu postingan aku terus nggak sengaja viral lagi, terus jadi banyak. Nah itu jadi bukan kampanye sebenarnya. Aku cuman berbagi terus kayaknya orang banyak lihat. Nah, jadi langsung saya ikut daftar. Oh gitu. Langsung saya ikut daftar. Ya. Sampai juga donor plasma juga? Nggak diterima. Loh ini bolak-balik nggak diterima terus? Iya ini. Mungkin darahnya darah biru sampean Pak Tung. Sebetulnya itu tadi, jadi di dalam salah satu unsur darah kan ada yang boleh, ada yang nggak boleh. Jadi ada satu unsur darah saya yang namanya ferritin. Ferritin itu untuk mengikat zat besi yang untuk mengikat O2 itu. Kalau terlalu tinggi itu tanda inflamasi. Saya semuanya bagus tapi ferritinnya masih tinggi, jadi nggak boleh. Donor plasma tadi itu sakit nggak sih? Sakit. Kan 50 menit itu. Iya, lumayan tangannya agak semutan, kemeng-kemeng gitu. Terus ini sih sakitnya agak lebih sakit daripada waktu tes darah. Jadi karena darahku, pembuluh darahku kecil, jadi flow darahnya tuh lama. Jadi aku harus pakai pompa-pompa bola gitu. Jadi itu plasma darahnya itu dipakai untuk apa ceritanya itu? Ya jadi masuk ke tabung kan, beberapa ratus cc gitu. Nah, untuk orang yang menerima sumbangan itu membutuhkan 300 cc per orang. Jadi
RSPAD Gatot Subroto atau PMI gitu menyimpan tabung-tabung plasma darah orang yang sudah sembuh. Nanti kalau ada pihak rumah sakit lain yang membutuhkan sumbangan plasma darah untuk orang-orang yang terpapar, itu lalu dikirim terus diberikan ke mereka. Tapi juga ada beberapa puluh cc dari orang-orang yang sudah sembuh itu plasmanya masuk ke lembaga itu, Eijkman Institute sama Bio Farma ya untuk penelitian vaksin. Iya. Bagaimana tips untuk supaya jaga kesehatan untuk tidak sampai terkena COVID, dan kalau terkena seperti apa itu, coba bagaimana Ratri? Kalau kita sih di rumah langsung itu menerapkan personal hygiene ya, jadi ya cuci tangan segala macam itu. Kalau misalnya terpaksa keluar rumah ganti baju, langsung bersih-bersih dulu baru ke ruangan keluarga. Tapi juga banyak jadi lebih disiplin olahraga, terus berjemur di bawah matahari, minum jamu juga vitamin tambahan, selain vitamin C dan E, katanya vitamin D juga baik. Kalau saya suruh ngasih sarannya 2. Kalau Anda belum kena, makanya jaga jarak, kemana-mana masker. Saran untuk yang belum kena, gini loh, mungkin tidak mematikan sekali, yes. Tapi kalau banyak sekali yang sakit, kan gini, 80% bisa jadi OTG, 20% masuk rumah sakit. Lah kalau 20% dari 250 juta orang di Indonesia, berarti 50 juta orang, suruh masuk rumah sakit bareng-bareng. Ditaruh di mana? Dan di gang di mana? Jangan sembarangan. Itulah, jangan sembarangan. Dan yang penting juga, tadi kan ada yang nyebut jamu ya? Ya. Ini Om punya jamu yang nggak kalah sama yang kau sebutkan tadi. Oh iya. Pon-pon ya? Nih, pon-pon ada kunyit asam sama beras kencur. Kocok dulu. Monggo, dikocok dulu. Kocok dulu. Beras kencur dikocok dulu. Ya, selamat menikmati. Oke, ini satu-satu lagi. Emang dua-duanya lo? Ya dua-dua. Oke, terima kasih Patuk Ratri atas kehadirannya dan selalu menikmati jamu Om Wahyu yang the best in the world, ya kan? Sampai ketemu dalam e-talk show berikutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I can see clearly now the rain is gone.